Kenapa ada orang yang sudah sukses, ada orang yang belum sukses? Padahal mereka itu punya waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Mereka semua punya batasan waktu yang sama untuk mengerjakan segala sesuatu. Adil kan? Tapi kenapa ya? Ada yang sukses, tapi ada yang belum sukses. Sebenarnya sih ada banyak faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ada faktor yang bisa kita kontrol, ada faktor yang nggak bisa kita kontrol. Tapi apapun itu, salah satu faktor terpenting yang menentukan kesuksesan kita adalah bagaimana cara kita mengelola waktu yang kita punya. Dan hari ini kita akan belajar gimana sih cara orang sukses itu mengatur waktu mereka. Ada 3 strategi sederhana untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Yang pertama, blok waktu kamu atau persiapkan waktu khusus untuk ngecek sosial media dan email. Di zaman yang serba online ini, pas bangun pagi ya, kita langsung ambil smartphone, langsung kita ngecek sosial media kita. Baru scroll bentar, balesin komen, nge-like foto, balesin DM, kasihkan tuh, nggak kerasa 1 jam aja udah berlalu. Ayo, siapa yang sering kayak gini? Niatnya cuma 10 menit, tapi ternyata jadi berjam-jam. Padahal jam pertama di pagi hari itu sangat penting yang akan menentukan gimana kamu akan melalui satu hari itu. Jadi waktu bangun pagi hindari untuk ngecek smartphone, media sosial, dan email waktu bangun pagi. Kamu bisa melakukan banyak hal yang lebih produktif. Banyak hal bermanfaat yang bisa kamu lakukan di pagi hari seperti set goals, baca buku, meditasi, yoga, atau bahkan kamu bisa berkumpul sarapan bareng keluarga untuk ningkatin koneksi. Kalau kamu langsung ngecek pesan orang saat kamu bangun pagi, itu berarti kamu sedang ditarik untuk mengikuti agenda orang lain dan menjauhi agendamu sendiri. Kamu akan teralihkan dari banyak sekali hal yang sebenarnya penting bagi dirimu. Dan di zaman sekarang, tanpa sadar orang-orang tuh menghabiskan waktunya berjam-jam di media sosial tanpa menghasilkan sesuatu sama sekali. Oke lah, kalau memang kamu ada kepentingan, kamu ngecek notif, ngecek pesan, itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah berkali-kali dan jangan lama-lama. Ilustrasinya gini, coba bayangin. Zaman dulu sebelum ada smartphone, kan ngecek pesan ya. Masa sih kamu setiap hari, setiap detik, setiap waktu itu ngecek kotak posmu? Enggak kan? Jadi solusinya itu biar kamu nggak kebablasan yaitu tadi. Kamu ngeblok waktu, sediain waktu khusus. Karena kalau nggak diblok, nggak disediain waktu khusus, kamu tuh bakal bablas. Dari yang awalnya cek notifikasi, ngelakuin hal yang penting, kamu jadinya malah have fun liatin scroll-scroll media sosial, scroll-scroll smartphone. Kamu jadi malah kehabisan waktu berjam-jam dan waktu itu nggak bisa kembali lagi. Solusinya kamu harus tentukan deadline. Tentukan kapan kamu mau mulai cek smartphone kamu, media sosial kamu, dan tentukan berapa lama kamu mau melakukan hal itu. Soalnya itu tadi, kalau kita keasikan online, kita itu bisa jadi lupa waktu. Kita jadi lupa tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. So, tentuin aja. Misalnya nih, aku akan online sejam saat bangun tidur. Boleh, tapi kalau bisa hindari. Lakukan hal yang produktif dan lebih bermanfaat dulu, baru online. Itu kalau sekali. Tapi kalau mau mentar malamnya mau, oke lah, online dulu sejam sebelum tidur. Nggak apa-apa, no problem. Tentukan deadline-nya. Udah, gitu aja. Yang penting, kontrol dirimu. Karena sebenarnya, manajemen waktu itu mitos. Kita itu nggak bakal pernah bisa ngatur waktu kita. Karena kita cuma punya waktu 24 jam. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Terus yang bisa kita atur apa? Yang bisa kita atur itu prioritas, bukan waktu. Kalau ada orang ngomong, saya nggak punya waktu. Berarti, dengan kata lain, dia itu ngomong, hal ini nggak penting buat saya. Hal ini bukan prioritas saya. Itu sebenarnya maksud mereka. Jadi, kalau ada orang yang ngomong, aku nggak punya waktu olahraga. Jadi olahraga itu nggak penting. Olahraga nggak jadi prioritas buat mereka. Ingat ya, time management atau manajemen waktu itu sebenarnya adalah manajemen prioritas. Dan manajemen prioritas itu adalah kamu bisa ngatur, kamu bisa milih mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting. Dan akhirnya itu adalah bagian dari manajemen diri. Gimana kamu bisa ngatur diri dan energimu untuk melakukan hal yang lebih penting.
Gimana kamu bisa ngarahin fokus dan energimu untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan kamu untuk mencapai tujuanmu. Seperti kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan apapun hal-hal positif yang bermanfaat bagi hidupmu. Strategi kedua adalah harus tahu dengan detail tujuanmu. Tahu angka pastinya. Contohnya nih ya, kalau kamu pengen punya pendapatan 100 juta rupiah setahun. Gimana? Lumayan kan 100 juta rupiah setahun? Udah tahu nih targetnya. Terus, kamu harus kerja, anggaplah rata-rata orang kerja 40 jam seminggu. Setahun ada 52 minggu. Anggaplah kamu kerja 50 minggu aja, 2 minggunya healing ya. Jadi, kamu udah kerja 50 minggu kali 40 jam dalam seminggu. Total dalam sebulan kamu udah kerja 2000 jam. Kalau kamu pengen punya penghasilan 100 juta setahun, tinggal dibagi aja sama 2000 jam. Dapatnya Rp50.000 per jam. Jadi maksudnya kalau kamu pengen punya penghasilan 100 juta rupiah setahun, kamu harus dibayar dan menghasilkan Rp50.000 per jam kerja. Ini kuncinya. Coba kamu ingat dan perhatikan hal apa aja yang kamu lakukan setiap jam, setiap hari. Terus, tanya ke diri kamu, apa hal yang saya lakukan ini layak dan menghasilkan Rp50.000 sejam? Ayo, tanyakan dulu dan tulis jawaban kamu di kolom komentar. Apa yang kamu lakukan sekarang tuh menghasilkan dan membawa kamu menuju bayaran Rp50.000 sejam? Kalau sudah, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, kamu udah di jalan yang benar. Tapi kalau belum, segera bertobat. Karena kalau kamu pengen mencapai impianmu, kamu pengen punya penghasilan 100 juta rupiah per bulan, kamu harus dibayar dan menghasilkan Rp50.000 per jamnya. Jadi kalau belum mencapai nilai itu, ya berubah. Segera tentukan prioritasmu. Kontrol dirimu agar segera mencapai target itu. Kalau nggak berubah gimana? Tetap rebahan terus gimana? Ya udah, kamu nggak bakal bisa mencapai target itu. Gimana? Masuk akal nggak? Kalau masuk akal, angkat tangan kananmu, tepuk jidatnya, bilang, masuk akal, biar kamu ingat. Kalau belum tercapai, ya berubah. Kalau pengen berubah, ya cepat-cepat berubahlah, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau mau penghasilan lebih besar lagi gimana? Ya udah, tinggal main angka, lipatin aja nilainya. Dan ingat, kalau kamu pengen punya income 100 juta rupiah per bulan yang aku katakan barusan, ini cuma acuan ya. Aslinya kita harus punya nilai lebih gede per jamnya, karena kita itu nggak mungkin produktif sepanjang waktu. Jadi tadi itu cuma acuan, supaya kita jadi tahu betapa berharganya waktu kita, betapa berharganya per jam yang kita sering kali buang secara sia-sia. Terus strategi ketiga adalah hindari membuang waktu untuk hal-hal yang berdampak kecil. Maksudnya gimana? Contohnya nih ya, kamu bayar tagihan air kelebihan Rp50.000. Kamu ngurus dong ke kantor PDAM, pas jalan ke kantor PDAM, kamu kena macet. Sampainya di kantor PDAM harus antri, belum lagi emosinya, lama ngurusnya. Misal ya ini ilustrasi total, semuanya kamu habis waktu 4 jam, akhirnya kamu di-refund. Selesai semua. Ini ilustrasi ya, PDAM aslinya mah PDAM servisnya bagus banget. Cuma contoh, jangan di-cut-cut sembarangan, oke? Habis waktu 4 jam, apa itu artinya kamu hemat uang Rp50.000 yang casnya kamu tadi di-refund? Enggak. Iya enggak juga sih sebenarnya. Secara kelihatan mata balik duit kamu Rp50.000. Tapi kalau kamu punya goals ingin menghasilkan 100 juta rupiah sebulan, hal itu tadi nggak bikin kamu hemat Rp50.000. Tapi malah bikin kamu itu bayar Rp150.000. Kamu udah hilang waktu 4 jam loh, Rp50.000-nya balik, 3 jam kali Rp50.000 kan yang tadi, kamu malah bayar. Kamu ngebuang waktumu yang berharga Rp50.000 per jam itu. Kayak kamu bayangin ada di api unggun, kamu bakar tuh sendiri uangnya. Kayak gitu. Kuncinya adalah kamu harus punya mindset, setiap menit yang kamu punya itu adalah investasi. Tapi kalau ngabisin waktu bareng keluarga, jangan kamu hitung ya, karena ngabisin waktu bareng keluarga itu kan bikin kamu lebih bahagia. Kebahagiaan itu balik lagi ke kamu, bikin kamu happy, mood kamu baik. Otomatis kalau kamu happy, kamu jadi positif, kamu juga bakal jadi lebih produktif. Kebanyakan orang kalau investasi duit itu pasti perhitungan. Dia investasi berapa, baliknya berapa.
Tapi kebalikannya, kalau investasi waktu, banyak banget orang tuh malah jadi pemboros dan nggak perhitungan. Karena waktu tuh nggak kelihatan. Orang jadi sering menunda-nunda. Padahal, nunda itu artinya adalah kamu ngebuang waktu kamu secara sia-sia. Dan ngomongin soal waktu, ada pepatah Cina yang bagus banget. Gini bunyinya. 1 inci waktu itu bernilai 1 inci emas. Tapi kamu nggak bisa beli 1 inci waktu dengan 1 inci emas. Pepatah ini nunjukin betapa berharganya waktu. Terlihat kecil tapi sebenarnya sangat berharga sampai-sampai nggak bisa dinilai dengan emas. Jadi, gunakan waktumu dengan bijak. Jadi itu tadi, di video ini kita sudah tahu nih gimana 3 cara sederhana untuk manfaatin waktumu dengan lebih bijak. Dan kamu jadi tahu nih betapa berharganya waktu tiap jam yang kamu punya. Semoga bermanfaat dan harus kamu praktekin ya. Terima kasih udah nonton video ini. Tapi kalau kamu punya penyesalan tentang waktu, penyesalan dengan kamu yang sering-sering buang-buang waktu, boleh dong kamu tulis di kolom komentar. Buat sharing aja, biar yang lain juga bisa belajar dari kasus kamu. So, thanks for watching. I'm Aldo Adela. Ciao.